ketika seseorang itu berbelok dari fitrah, maka semesta atau sunatullah akan membelokkannya biar dia kembali ke jalan fitrah itu. Dan proses membalikkan itu, proses dikembalikannya ke fitrah itu kadang-kadang rasanya sakit. Dalam tasawuf, sakit dan tidak sakit, sehat dan sakit, gagal dan berhasil, semua jalan ilahi. Nggak ada yang nggak jalan gitu. Ya. Nah, cara kita menghindari perasaan bahwa sakit itu beban gimana, Pak? Ya menyadari bahwa kita ini bukan milik kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Sufi, kembali lagi di Ngrumat Ngaji Rumi sebagai terapi. Nah, di episode kali ini, Pak, Ya. kita membuat tema yang datang dari komentar para teman Sufi ini. Oh ya. Ada pertanyaan berarti. Nah, ada pertanyaan di YouTube kita di apa? Yang pas karma itu, di Ya, episode karma. gitu yang tentang karma ya. Ya. Nah, pertanyaannya datang dari Zakia Hanjat 5970. Ya, assalamualaikum, semoga bahagia beliau. Ya, amin. Ini Mbak atau Mas, saya nggak tahu, maaf ya. Ya nggak apa-apa. Dia nanya gini, Pak. Maaf tanya guru, Ya. kalau karma langsung dosa langsung kehapus ya? Kan katanya musibah dan sakit itu menghapus dosa, terima kasih. Ya. Nah, ini kan jawaban dari kita, itu ya seseorang yang sakit dan menerima sakitnya dengan ikhlas maka dosanya dihapuskan. Mungkin bisa dijelaskan dulu itu, Pak. Ya, jadi itu bukan katanya sih, ya iya. Bahwa kalau orang sakit lalu dosanya rontok seperti api membakar kayu bakar. Jadi itu memang betul. Jadi hukum alam tuh sebenarnya begini ya. Ketika seseorang itu berbelok dari fitrah, maka semesta atau sunatullah akan membelokkannya biar dia kembali ke jalan fitrah itu. Jadi gini loh Mas Fatih, nggak ada yang bisa melawan Allah. Sehingga kalau orang itu geser dari Allah, ya dia akan dibalik. Dan proses membalikkan itu, proses dikembalikannya ke fitrah itu kadang-kadang rasanya sakit. Kadang-kadang rasanya sakit. Kenapa kok kadang-kadang rasanya sakit? Karena biar menyadari. Kalau nggak sakit kan belum sadar. Maka biar nggak sakit, ya segera sadar gitu. Nah ini contohnya gini. Kalau Mas Fatih dulu waktu kecil rewel misalnya ya, dikasih tahu orang tua jangan main di situ. Nah, tapi Mas Fatih main di situ. Kalau orang tua kan awalnya jangan ke situ, terus kita manut. Akhirnya kan nggak sakit kan. Nah, coba kalau Mas Fatih ngeyel, pokoknya main ke situ, akhirnya kan dijewer sama bapak. Dan dijewer itu sakit gitu. Nah, kadang-kadang Allah pakai cara itu ya. Kenapa saya bilang kadang-kadang? Karena ya nggak mesti. Enggak selalu ya. Enggak selalu. Cuma nanti lalu taunya dari mana? Dari muhasabah. Jadi yang tahu itu diri kita sendiri, Mas. Jadi ini Allah jewer saya atau enggak itu orang lain enggak bisa tahu. Orang lain itu hanya menduga saja. Jadi misalnya Mas Fatih punya temen nih si Fulan dapat suatu kesulitan. Misalnya dia nyun sewu temannya Mas Fatih misalnya sakit atau diuji dengan ujian yang lain. Mas Fatih nggak bisa menyimpulkan, nggak boleh menyimpulkan bahwa dia dijewer Allah, nggak boleh. Nggak boleh, itu Mas Fatih menghakimi, gitu, menghakimi dia. Tapi dia yang harus, kalau jadi Mas Fatih kalau dimintai wacana, dimintai nasihat, ya jangan bilang ini Allah jewer, ya bilangnya kita kemungkinan. Jadi monggo jenengan introspeksi diri. Muhasabahnya itu hari ya? Iya, muhasabah. Jadi karena mana arofa nafsahu, Mas. Orang yang memahami diri yang arofa robbahu. Itu rumusnya. Jadi bukan orang lain yang tahu kita yang tahu diri kita sendiri. Jadi memahami diri itu nggak bisa melalui orang. Jadi tetap melalui dirinya sendiri. Melalui dirinya sendiri. Karena itu tadi rumusnya. Mana arofa nafsahu faqad arofa rabbah. Maka seperti ini pertanyaan yang sangat baik seperti ini itu sebenarnya ya produknya muhasabah. Mau nggak kita bermuhasabah? Dan kita sekali lagi ya, kalau ngaji apalagi ngaji tasawuf bukan untuk menilai orang.
Ya, bukan untuk menilai orang. Kalau dimintai nasihat, kita tetap dalam tataran teoritis, bukan dalam tataran mesti ngono. Iya, iya. Ya, itu pasti kamu itu, kamu dosa kan dulu. Jadi kalau ada orang sakit, terus kita bilang ini dosa kamu, ini makanya Allah itu ngasih kamu sakit biar dosamu ini. Nah, dosamu luntur. Biar dosamu luntur. Ya. Padahal belum tentu gitu juga, belum tentu. Karena nanti banyak para wali, bahkan para nabi ya gerah. Ya, misalnya Nabi Ayub gerah bertahun-tahun, Rasulullah juga sesekali gerah. Ya. Ya, makanya Rasulullah itu beliau bekam, bahkan kalau gerah itu sampai nemu stakannya itu sampai kepala beliau itu ditaleni itu biasa. Jadi kalau kita bilang itu merontokkan dosa Rasulullah kan enggak sopan. Jadi enggak jelas merontokkan dosa apa tanpa kita omongin. Iya, betul. Jadi kalau orang sakit lalu dia menginsafi diri ya, karena syaratnya itu sabar. Sabar ikhlasnya ya, itu ya. Ya, syaratnya sabar dan ikhlas. Kalau enggak ya enggak, memang kuncinya itu di kesadaran. Di muhasabah gitu kalau bahasanya ya. Bermuhasabah aja. Nah, kita kan bahas itu ya. Oke. Nah, aku nemuin syair yang cocok untuk pembahasan ini, Pak. Oh iya. Ya kalau secara puisinya, secara bahasa puisinya itu ya terlihatnya lawannya cahaya. Oh iya. Iya, iya. Ini datang dari kitab Masnawi. Iya. Jilid 1 bait ke 129 sampai 134 lah. Iya. Bunyinya gini. Penglihatan adalah cahaya, lalu terlihatlah warna. Dari sini ketika kau tahu lawan cahaya. Tuhan ciptakan sakit dan derita dengan alasan itu, supaya nampaklah lawannya, kebahagiaan. Segala yang tersembunyi nampak melalui lawannya, karena Tuhan tak punya lawan, selamanya tersembunyi. Mata melihat cahaya dahulu, lalu ke warna. Lawan ke lawan, nampaklah sesuatu, seperti hitam dan putih. Jadi kau tahu cahaya dari lawannya cahaya, dari lawannya lawan akan mengeluarkan sesuatu. Cahaya ilahi tak ada lawan di alam eksistensi, sehingga seolah dia bisa ditemukan melalui lawannya. Ya benar-benar syair yang menandakan tadi ya, sakit dan derita tadi ya. Ya, jadi ya hidup ya isinya kayak gitu. Gelap dan cahaya itu. Kalau nggak ada cahaya itu gini Mas, saya mumpung inget nih. Kan kita beberapa waktu lalu kan dimintai Basnas Provinsi untuk melatih teman-teman tunanetra terapi ya, melakukan terapi ya. Kan ada teman-teman disabilitas netra. Jadi istilahnya itu disabilitas netra. Bukan tunanetra. Yeah, yeah. Nah, teman-teman yang disabilitas netra itu ada yang sejak kecil. Mereka nggak tahu namanya cahaya itu apa loh Mas. Sehingga mereka nggak tahu juga gelap. Jadi mereka ya nggak tahu gelap itu apa, cahaya itu apa, nggak tahu. Hitam putih pun nggak tahu. Nggak tahu. Jadi mereka itu kalau saya bilang ini cahaya atau ini cerah atau ini gelap, bahkan kegelapan aja dia nggak tahu karena nggak pernah lihat cahaya. Kalau tunanetranya sejak lahir ya. Yeah. Beda dengan orang yang tunanetranya misalnya waktu SD, kan ada juga yang teman-teman bahkan barusan ya, barusan beberapa bulan. Mereka tahu cahaya. Karena kan tunanetranya baru beberapa bulan. Ya. Tapi yang sejak kecil karena nggak pernah lihat cahaya, ya nggak tahu kegelapan. Nah itu bener tuh kayak gini tuh, kayak Rumi ini. Jadi orang agar tahu gelap ya harus ada cahaya ya. Ya agar tahu lawannya harus tahu lawannya. Dulu. Makanya sebenarnya gini, selatan sama utara kita nggak harus tahu utara langsung. Asal kamu tahu selatan kan tahu utara kan. Ya selatan sana berarti utara. Ya, iya gitu kan ya. Kalau kamu sudah tahu timur, kamu pasti tahu barat. Ya karena kalau waktu kamu tahu bahwa saya menghadap ke timur berarti belakang saya barat kan gitu. Nah itulah semesta itu dibuat Mas. Ya, tapi Allah enggak. Kalau Allah itu enggak membutuhkan lawan. Ya gitu itu. Mungkin saya ingat tadi tentang kita bahas itu nanti ya. Ya. Ya kan setelah tadi kita bahas tentang apa? Sakit meleburkan dosa ya Pak. Ya betul. Jadi di sini berarti derita dan sakit itu emang jalan ilahi ya? Ya pasti. Ya pasti. Jadi kalau di dalam tasawuf sakit dan tidak sakit, sehat dan sakit, gagal dan berhasil, semua jalan ilahi. Nggak ada yang nggak jalan. Tapi kan yang menginsafi Mas. Yang menginsafi. Kalau yang nggak menginsafi ya waktu sakit ya menderita, waktu sehat sombong. Gitu sih kalau nggak menginsafi.
Nah, ketika menginsafi, ketika melihat realitas ya, ketika melihat warna, ketika melihat cahaya, ketika melihat dinamika atau apa variabilitas dari semesta, semuanya adalah menunjukkan tentang kebesaran Allah. Ya, jadi disitulah sebenarnya semua jalan Allah, nggak ada yang nggak jalan. Sakit ya perjalanan kita menuju Allah, sehat ya perjalanan menuju Allah, gagal ya perjalanan menuju Allah, berhasil ya perjalanan menuju Allah. Makanya kan terus dibeli dua sayap kan kita itu, sayap sabar dan sayap syukur. Sayap syukur. Kesabaran saat kita diuji dengan ketidaknyamanan ya akan menuju Allah. Rasa syukur saat kita diuji dengan kenikmatan ya menuju Allah. Maka semua jadi indah. Nah, kalau itu namanya melampaui sakit. Namanya melampaui sakit. Kalau kita hanya fokus ke rasa sakit ya nanti banyak yang protes kan. Kan sekarang anak-anak muda banyak yang protes begini loh Mas Fatih ya. Kalau Allah Maha Kuasa mengapa ada sakit? Sekarang ya gitu. Iya. Ya kan banyak orang tanya gitu. Banyak. Tapi ya kan termasuk anak saya itu. Ya Jeng itu kan sok nanya begitu. Kalau Allah Maha Kuasa kenapa ada orang miskin ya? Tapi saya balik pertanyaannya, seandainya semua orang kaya, kamu nggak tahu miskin kan? Kamu juga nggak tahu miskin kalau nggak ada orang kaya. Kalau nggak ada orang kaya nggak tahu miskin. Jadi dua-duanya itu saling mengadakan sebenarnya. Saling mengada. Jadi bukan ada itu nggak bisa cuma miskin tok, nggak bisa. Kaya tok juga nggak bisa. Terus dia nanya lagi, tapi kenapa yang dipilih dia gitu? Ya namanya anak-anak ini, namanya remaja yang saya kira memang harus begitu ya kritis itu. Ya saya jawab begini. Seandainya yang dipilih yang lain kan juga kamu tanya kan. Misalnya gini, mungkin dia kenal ada 3 orang, yang satu kaya, yang satu biasa, yang ya, A kaya, B biasa, C miskin. Dia kan bertanya, kenapa yang miskin bukan A kok yang C? Nah, saya jawabnya begini, lah kalau yang miskin A juga kamu akan nanya kan, kenapa C? Iya. Nah terus gimana ya? Ya memang nggak bisa dijawab. Kenapa A, kenapa B yang dibuat miskin, kenapa A yang dibuat kaya, ya itu wallahu alam. Itulah kemahaperkasaan Allah yang nggak bisa kita atur gitu. Nah kalau bisa kita atur nyun sewu ya, misalnya gini lah. Kalau semua orang baik pasti kaya, nanti semua orang jelek pasti miskin, nanti orang akan bilang begini juga. Berarti Allah itu tergantung kebaikan, tergantung kebaikan orang. Dia nggak puasa, lah kan gitu juga. Jadi sebenarnya apapun yang terjadi akan menimbulkan pertanyaan. Jadi, nah, lalu bagaimana kalau tanya terus? Lampauilah pertanyaan itu. Nanti Rumi, mungkin kita kalau sering membaca Rumi, sering membaca Masnawi atau Fihi Mafihi, atau membaca Sirul Asrol, atau membaca kitab-kitab tasawuf, terutama yang tasawuf falsafi ya, terutama yang tasawuf falsafi, kita akan memahami bahwa sesungguhnya yang sangat penting adalah memahami dari mana pertanyaan itu muncul, bukan menjawab pertanyaannya. Nah itu nanti lah sekarang. Itu nanti. Ya gitu ya. Ya sekarang ke cara berpikir kita apa? Cara berpikir misal, kita. Ya. Dibuat gini ya, orang ketika sakit Pak. Ketika sakit kan seringkali misal kerabat datang, jenguk yang besok gitu ya. Datang besok. Ya. Kerabatnya bilang ke orang yang sakit, ke saudaranya, ya sing sabar yo nang, sing sabar yo le. Gitu. Iya. Kan bisa aja si orang sakitnya bilang awakmu ngokon aku sabar, tapi kamu nggak ngerasakan apa yang kurasain gitu. Iya. Lah cara kita untuk apa ya? Berarti kan dia nganggap beban toh. Sakit itu beban kan. Iya, Nah, cara kita menghindari perasaan bahwa sakit itu beban gimana, Pak? Ya menyadari bahwa kita ini bukan milik kita gitu. Iya, jadi kalau ini kita merasa bahwa misalnya darah itu milik kita, maka ketika darah ada masalah ya lalu kita jadi merasa kehilangan milik kita. Makanya itu gini loh Mas Fatih, saya itu mungkin kalau orang melihat podcast-podcast kita, dari yang ngatasi, dari yang ngobati, dari yang ngerumat kayak gini, sholat itu latihan kita untuk melepas keakuan itu. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup mati kita, diri kita itu punyanya Allah.
Jadi mau dibuat Allah ya nggak apa-apa, memang yang punya. Kalau kita kan lalu merasa bahwa misalnya sakit apa tadi sakit kepala misalnya ada orang, karena kita merasa bahwa kepala itu milik kita. Ya, Padahal kepala nempel jadi punya aku. Iya, merasa begitu kan. Iya. Padahal kapan kamu membuatnya? Iya kan? Kapan kita membuatnya sehingga kok kamu terus merasa kamu membelinya, kamu memilikinya? Atau ditanya, kamu belinya di mana itu dulu kok bisa jadi milikmu ya? Nah, jadi lalu dalam tahiyat juga begitu, diulang lagi kan, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kemuliaan, kehebatan, keberkahan, kerahmatan itu ya lillah, hanya punyanya Allah. Maka kalau bab sakit ini coba ya kita menukil sebuah kisah ini, Robiah Al-Adawiyah. Robiah Al-Adawiyah itu beliau seorang waliullah ya, seorang perempuan yang sangat solihah. Ketika beliau sakit, ya namanya perempuan, beliau pernah sakit pendarahan. Ya perempuan ya, kan sakitnya gitu, sakit pendarahan. Lalu murid-muridnya itu kalau beliau sakit, beliau tersenyum. Tersenyum itu, Robiah Al-Adawiyah itu. Lalu muridnya nanya, wahai guru, mengapa engkau kalau sakit, engkau justru tidak bosan memerkahkan senyumanmu? Gitu. Enggak bosan mempersembahkan senyuman. Kan beda dengan yang tadi Mas Waki contohkan kan. Dikandani aja marah itu kalau tadi. Apa jawaban Robiah Al-Adawiyah? Jawabannya adalah, tidakkah engkau tahu bahwa rasa sakit ini adalah surat cinta kekasihku? Nah, ini loh, itu berarti Robiah Al-Adawiyah sudah terbuka hijab. Ya, sudah terbuka hijab sehingga beliau sudah bisa melihat hakikat. Kan melihat hakikat ya, Jalaluddin Rumi ini kan melihat hakikat. Dia Jalaluddin Rumi misalnya mengatakan, mana yang tentang sakit itu, Tuhan ciptakan sakit dan derita dengan alasan itu supaya nampaklah lawannya kebahagiaan. Nah itu bisa melihat hakikat ya, bisa kayak kalau bahasa sufi itu hijabnya apa, tersingkap, kasaf ya. Jadi kasaf itu Mas Fatih, kalau dalam konsep kesufian kan ada al-kasaf ya, terbuka hijab. Itu bukan terus melihat jin, melihat apa, makhluk gaib, itu belum tentu kaca. Jangan-jangan malah halusinasi ya. Malah jangan-jangan jadi problem mental itu. Ya memang tidak semua ya, tapi ada bahwa problem mental, schizophrenia itu tandanya ya halusinasi itu. Jadi hati-hati Mas Fatih kalau ada orang ngaku soleh terus dia ngomong, saya itu bisa menerawang kamu, di sinimu ada jinnya sekian, ada jinnya sekian, ini ada genderuwo yang jejeri kamu. Itu Mas Fatih nggak usah heran. Justru mungkin Mas Fatih harus sebagai terapis menganalisis ini jangan-jangan sakit jiwa ya. Tapi tidak perlu begitu juga sih ya, sudah diani aja. Saya kan sering gitu Mas Fatih kalau saya pas di klinik gitu loh. Kan banyak orang yang datang ke kita, ke Tasawuf Indonesia itu, kan dia bilang, Ustadz, kok di sampingnya Ustadz ada makhluk ini sih? Kok di atasnya Ustadz ada yang nungguin gitu ya? Saya cuma, nggih, mugi-mugi manfaat. Kalau saya jawab gitu aja sih. Nggak perlu direspon berlebihan Mas. Nggak perlu ditolak berlebihan dan nggak perlu diafirmasi berlebihan. Nah, Robiah Al-Adawiyah itu kasaf. Jadi dia melihat hakikat sakit. Kalau orang nggak kasaf itu seperti tadi, dinasihati marah-marah. Kamu nggak ngerasain sih. Kamu nggak ngerasain sih kayak aku, bebannya berat. Kalau ngomong tok sih, makanya ya memang bener, dia ya bener. Jadi yang diomong ke gini, yang membesuk ya bener, nasihati kan bener. Tapi yang dibesuk ngomong kamu nggak ngerasain sih sakit saya, ya bener juga. Bener juga secara zuhir ya. Ya kalau kamu berhenti di zahir ya cuma begitu, dan itu resiko. Maka harus lampaui. Jadi melihatnya jangan melihat dari sisi zahiriyah lahiriah, tapi harus kasaf kita itu. Dan memahami kasaf itu melihat hakikat gitu. Ya tadi contohnya itu mesti Rumi ini, bahwa sakit itu cara Allah menunjukkan kebahagiaan. Bahwa derita itu cara Allah menunjukkan kebahagiaan. Dia seperti gini. Kalau saya menghadap utara, saya dijadikan Allah menghadap utara, Allah sedang menunjukkan saya selatan kan? Ya kayak tadi itu. Kalau saya sedang menghadap ke timur, berarti Allah sedang menunjukkan arah barat kan? Di balik timur barat. Iya, atau bahkan sebenarnya ketika saya menghadap utara, saya akan tahu mana timur, mana selatan, yaitu
akan tahu timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat laut, utara, timur laut. Asal kita tahu satu saja. Asal kita tahu timur, kamu akan tahu semua 8 arah mata angin. Maka orang itu ketika itu Mas Fatih, ketika terbuka hijabnya bisa melihat hakikat, seluruh mata angin dia tahu. Jadi hikmah itu akan dihujankan oleh Allah, dikaruniakan oleh Allah. Dan syaratnya melampaui diri ya. Makanya melampaui diri itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu. Jadi melampaui diri itu dimaknani begitu. Ustadz, bagaimana cara saya melampaui diri saya? Loh, kamu kan sholat setiap hari. Ya, sholat setiap hari kan melampaui diri. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat kita, hidup kita, mati kita, ibadah kita itu cuma punya Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, itu kan melampaui diri. Nah, selama nggak bisa melampaui diri, kalau sakit, kalau ditengok kayak gitu. Kalau ditengok marah-marah. Kalau dinasihati marah. Dohiriyah aja ya. Dohiriyah saja, dia nggak kasaf. Jadi latihan kasaf itu bukan latihan melihat barang gaib, Mas. Lihat kasaf itu melihat hakikat segala sesuatu. Seperti itu. Kalau kamu sedang ke utara, hakikatnya kamu tahu selatan, kamu tahu timur, kamu tahu barat. Kalau kamu sedang menghadap, kamu cukup sadari satu arah mata angin. Kamu akan tahu 8 mata angin. Arahnya nanti. Nah, tapi kalau dia megegeng, sebenarnya dia melihat utara nih. Ya, dia tahu melihat utara. Tapi dia tanya aja sama orang itu, mana selatan, mana selatan, gimana itu? Kan belakangmu selatan. Ya, belakangnya sendiri, dia nggak sadar belakangnya selatan. Iya, masa harus dibelokin gini Mas Fatih? Ini loh, kan nggak usah untuk tahu selatan. Ya cukup kamu tetap begini. Ya artinya secara realitas mungkin sakit, mungkin rezekinya banyak gitu. Tetapi ketika kamu sudah sadar, kita sudah langsung tahu kebalikannya. Nggak usah mbok belok jadi selatan itu mana? Ya sudah tahu kan otomatis ya. Cuma kadang-kadang kita ini saking terperangkapnya di dalam dunia materi itu gitu, sehingga melihat hakikat itu susah sekali. Nah, caranya melampaui diri, Mas. Makanya itu selalu kan, sebenarnya rumusnya, mungkin saya ulang-ulang kalau semoga nggak bosan lah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Memahami diri, sudah gitu. Memahami diri sehingga kita bisa memahami D yang besar, D-nya besar. Dia Allah yang maha ada. Kalau kita sih bisa ada bisa enggak. Jadi kita bisa ada bisa enggak, berarti tubuh ini yang gambarnya kalau menyadari itu tubuh ini bukan kita. Iya, ya memang bukan kita. Kan orang-orang yang lihat dohiriyah aja bisa, Pak. Iya. Berarti kan mungkin pikirannya gini. Aku diberi tubuh Allah, ya diberi. Iya. Artinya kan ya aku dipinjami ya, bukan dipinjami lah, aku ditempeli aja kan. Iya gitu. Oleh Allah gitu kan. Ya makanya itu sebenarnya konsep kehambaan, Mas. Jadi kita itu kan hamba. Hamba itu ya manut sama yang punya. Bahkan dijual aja nggak apa-apa, kan terserah yang punya. Nah, cuma kita itu kan dicegati dihalangi oleh rasa bahwa aku memiliki kepunyaan itu. Ya, itu harus jadi kepunyaan kita. Padahal coba ya, kalau kita itu baca hadis teliti gitu, misalnya contohnya baca Nasuhul Ibad, ada sebuah makalah kalau nggak keliru itu hadis ya, bahwa Allah itu yang memberikan kesabaran, Allah itu yang memberikan doa. Bahkan Mas Fatih itu sholat, itu bukan punya Mas Fatih sholat itu, bukan aku sholat. Kalau masih ngaku aku sholat itu sebenarnya belum ikhlas. Kita harus menyadari bahwa aku sedang disolatkan Allah. Ya. Dan itu begitu kalau di dalam kesufian kita menaik ke level begitu, sehingga itu kasaf. Jadi kasaf itu sekali lagi ya, bukan melihat barang gaib, melihat hakikat sesuatu. Mas Fatih punya kitab ini. Ya, Mas Fatih lalu diberi Allah itu ketertarikan terhadap Rumi ya. Kan diberi oleh Allah. Nyatanya teman-teman ketertarikannya beda kan. Ada yang tertarik di ilmiahnya, ada yang tertarik di pengobatannya. Dan adalah kok Mas Fatih tertariknya di Rumi. Itu Mas Fatih kalau mau menggeser ke belakang, nggak tahu loh asalnya dari mana. Kok bisa seneng? Mungkin Mas Fatih bisa, karena saya dulu pernah membaca gini. Ya siapa yang memberi kesempatan itu? Coba? Ya ada ya. Ya, Mas Fatih kapan mulai nganu Rumi?
Nah, aku mulai seneng Rumi itu ya ketika aliyah. Ketika aliyah kan. Nah, waktu aliyah itu pas apa? Mas Fatih ingat? Ya pas baca kitab Rumi. Baca kitab Rumi. Nah, baca puisi. Nah, lalu pertanyaannya begini, kan itu pertama kali membaca puisi Rumi ya? Iya. Pertama. Terus pertanyaannya begini, yang memberi kesempatan itu siapa? Nah, itu. Ya kalau memberi kesempatan enggak, ya mungkin enggak ada. Yang enggak ada kan Ruh ya, kan Allah gitu. Kan yang memberi kesempatan kan Allah yang maha mencintai Mas Fatih. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita bilang kenapa kita sampai di sini sekarang belajar Rumi, asal muasalnya kita nggak tahu. Asal muasalnya dari Allah gitu. Jadi artinya Mas Fatih mencintai Rumi, bahkan cinta itu diberikan oleh Allah gitu loh Mas. Iya. Kalau Mas Fatih masih bilang gini, aku mencintai Rumi, itu isih rodok sombong. Itu masih sombong ya. Mas Fatih harus menyadari saya dibuat Allah untuk mencintai Rumi. Saya dibuat Allah untuk membaca Masnawi. Saya dibuat Allah untuk membaca fihi ma fihi. Bahkan nanti ketika ketika seseorang bisa merasakan membuat kasaf tadi, ketika dia sakit lalu dia bisa melampaui sakitnya, bisa melihat bahwa ketika aku sakit sebenarnya Allah sedang menunjukkan kesenangan ya, menunjukkan sehat. Ketika aku sedih Allah sedang menunjukkan sukacita. Ketika seseorang bisa begitu, dia harus segera sadar yang membuat saya insaf juga Allah. Ya. Gitu, jangan aku sudah kasaf loh, aku benar. Malah balik lagi itu terjerembab di dalam makom yang lebih bawah. Itu jadi terjerembab, jadi kayak orang itu panjat pinang Mas. Panjat pinang sudah susah-susah, sudah mau nyampe ke atas, melorot lagi gitu. Dan itulah memang ya jihadun nafs itu begitu, selalu menyadari, karena nggak bisa begini, naik wis tekan terus tek gitu, terus ini netep gitu. Karena nanti kan ada geseran-geseran, ada realitas-realitas, lalu misalnya gini, mungkin saya merasa bahwa aku wis kasaf itu. Adalah Mas Fatih itu terus memuji saya, bahwa sudah kasaf ya. Apa yang terjadi dalam diri saya? Geser saya. Aku hebat loh, aku menang. Nah, terus gimana Ustadz kalau gitu? Ya sudah disadari lagi, ya Allah saya masih aku. Terus, nah gitu. Jadi itu sebenarnya perjalanan, karena kita menuju ketidakterbatasan, Mas. Jadi menuju ketidakterbatasan itu nggak bisa menuju loh. Karena kalau Mas Fatih ngomong menuju ini misalnya ngomong tidak terbatas, saya menuju ke ketidakterbatasan, berarti ketidakterbatasan jadi terbatas Mas. Ya jadi aja ininya, jadi ada sekatnya kan. Jadi ketika kita ngomong saya menuju ketidakterbatasan, saya menuju Allah, itu ini ngomong hakikat loh ya. Ini jangan dimaknani terlalu tekstual loh ya. Kalau saya bilang menuju Allah, berarti saya membatasi Allah. Seakan-akan Allah dengan saya itu berbatas. Lalu gimana Ustaz? Ya kok susah kayak gitu? Ya sudah, pokoknya kalau sholat disadari. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kalau di dalam strategi nafas diatasi atau waktu kita belajar zikir nafas, nanti kesadaran tentang kefanaan itu Mas. Jadi zikir nafas fana itu. Jadi itu kan menyadari ini. Bahkan kalau saya ngomong aku sedang menuju Allah, itu berarti aku sedang musyrik. Loh itu. Tapi ini ngomong hakikat loh ya. Ini sekali lagi nih, kalau sudah bicara begini jangan ditarik dalam hukum-hukum formal biasa ya. Jadi kan benar memang kalau Allah itu tak terbatas, betul ya. Kalau tak terbatas berarti nggak bisa kita tuju, Mas. Karena kalau kita masih menuju berarti dia bukan tak terbatas. Kan berarti masih ada jeda. Masih ada ya poin datang ke situ lah. Iya, makanya saya itu kadang-kadang lebih senang pakai kata kita larut di dalam ketidakterbatasan. Menyadari bahwa kita larut di dalam ketidakterbatasan. Nah itu teknik-tekniknya, metodenya ini kalau kita baca Rumi sangat bagus. Pertama menyadari enak, ya enak syukur, nggak enak seperti ini ya. Oh ternyata Allah itu kalau membuat saya menghadap ke utara, Allah sedang menunjukkan selatan. Kalau Allah memberi saya sakit, Allah sedang menunjukkan rasa sehat. Ketika saya gagal, Allah sedang menunjukkan keberhasilan, kan gitu. Sehingga kita itu menjadi pribadi yang tadi loh, saya senang dengan kata-kata Mas Fatih bahwa semuanya menuju Allah, Mas.
sakit ya menuju Allah, sehat ya menuju Allah, gagal ya menuju Allah. Nah itu. Oke, mungkin podcast kali ini cukup sampai sini. Ya dulu, Pak, cukup. Ya, semoga menginspirasi teman-teman Ya, Sufi. amin ya Robin. Dan paling penting menginspirasi Mas Wati sama saya. Ya, kita semua semoga terinspirasi. Ya, amin ya Rabbal alamin. Ya, ya. Dan untuk teman-teman tetap ingat jangan untuk selalu menghormat diri sendiri, dan semoga kita berjumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.